Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai algoritma Euclid. Sebelumnya, saya sebagai moderator, nama saya Mutia Sofana Zahra dengan NIM 4233230006 dengan rekan saya yaitu Puspa Cahaya dengan NIM 4231230003. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu algoritma Euclid. Algoritma Euclid merupakan sederetan langkah atau prosedur untuk menyelesaikan masalah penentuan FPB atau faktor persekutuan terbesar, atau dalam bahasa Inggris disebut GCD atau Great Common Divisor, dari dua bilangan bulat positif A dan B. Algoritma ini dinamakan sesuai dengan nama pencetusnya, yaitu Euclid, seorang matematikawan terkenal dari Yunani. Pembahasan selanjutnya di sini ada kegunaan untuk GCD. Yang pertama, algoritma Euclid menggunakan konsep modulo atau sisa pembagian dalam prosesnya. Cara penentuan FPB yang umum adalah dengan menentukan bilangan terbesar dari semua faktor persekutuannya dari bilangan-bilangan tertentu. Yang kedua, algoritma Euclid sangat efektif ketika perlu menentukan FPB dari bilangan yang besar. FPB dari dua bilangan A dan B dengan A lebih besar dari B dan keduanya bilangan bulat positif dapat ditentukan pengulangan algoritma pembagian. Baiklah, selanjutnya di sini ada langkah atau prosedur algoritma Euclid. Menentukan GCD AB tanpa menggunakan faktor-faktornya. Langkah pertama, terapkan algoritma pembagian pada A dan B, yaitu A sama dengan Q1 kali B tambah R1, di mana R1 lebih besar sama dengan 0 dan R1 lebih kecil sama dengan B. Langkah kedua, terapkan algoritma pembagian pada B dan R1, yaitu B sama dengan Q2 dikali R1 tambah R2, di mana R2 lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan R1. Langkah ketiga, terapkan algoritma pembagian pada R1 dan R2, yaitu R1 sama dengan Q3 dikali R2 tambah R3, di mana R3 lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan R2. Langkah keempat, terapkan algoritma pembagian pada Rn dan Rn kurang 1, yaitu Rn kurang 1 sama dengan Q3 dikali Rn, di mana Rn kurang 1 lebih besar sama dengan 0 dan Rn kurang 1 lebih kecil sama dengan Rn. Menghasilkan GCD A, B sama dengan GCD B, R1 sama dengan GCD R1, R2 sama dengan seterusnya hingga sama dengan GCD Rn kurang 1, Rn sama dengan GCD Rn, 0 sama dengan Rn. Baiklah, di sini ada contoh soal yang soalnya adalah menentukan GCD 63,24 tanpa menggunakan faktor-faktornya. Penyelesaiannya, pertama kalian bentuk dulu seperti langkah atau prosedur tadi, lalu kita buatlah 63 sama dengan 24 kali berapa yang akan menghasilkan 63, atau bisa juga mendekati 24 kali 2 kan, 24 kali 2 itu kan sama dengan 48. Jadi 48 ditambah berapa yang hasilnya 63, jadi tambahkan 15. Lalu yang 24 itu pindahkan ke kiri, jadi 24 sama dengan 15 nya ini kita kalikan berapa yang hasilnya 24 atau mendekati. Kan bisanya 15 kali 1 sama dengan 15. Kita tambahkan dengan sisanya supaya menghasilkan 24, jadi 15 tambah 9 sama dengan 24. Lalu yang 15 tadi pindahkan ke kiri lagi, jadi 15 sama dengan 9, 9-nya kita masukkan, jadi 9 kali berapa yang hasilnya 15, kan 9 kali 1 nih, jadi 9 kali 1 sama dengan 9, jadi 9 tambah berapa yang hasilnya 15, kan tambah 6 ya. Lalu 9 tadi pindahkan ke kiri, jadi 9 sama dengan 6 nya ini kita masukkan, jadi 6 kali berapa yang hasilnya 9, kan 6 kali 1, 6 kali 1 6, jadi 6 tambah berapa yang hasilnya 9, jadi 6 tambah 3 sama dengan 9.
Lalu 6-nya tadi pindahkan ke kiri. Jadi 6 sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya 6. Jadi kan ada 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi sisanya kan nggak ada, jadi ditambahkan 0. Maka didapat GCD sama dengan GCD 63,24 sama dengan GCD 24,15 sama dengan GCD 15,9 sama dengan GCD 9,6 sama dengan GCD 6,3 sama dengan GCD 3,0 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3. Dari contoh soal tadi seperti diberikan pada 5 berikut ini. Jika A, B, Q, R anggota atau elemen dari Z dengan Z itu bilangan bulat ya. Lalu dengan A sama dengan B habis membagi Q tambah R, maka GCD A, B sama dengan GCD B, R. Buktinya dimisalkan GCD A, B sama dengan D. Akan ditunjukkan bahwa GCD B, R sama dengan D. Diketahui GCD A, B sama dengan D, maka D membagi habis A dan D membagi habis B. Diketahui A sama dengan BQ ditambah R, maka R sama dengan A kurang BQ. Akibatnya D membagi habis A kurang BQ sama dengan R. Selanjutnya dimisalkan C membagi habis B dan C membagi habis R, maka B sama dengan C kali K dan R sama dengan C kali L. Untuk suatu C, L elemen dari Z atau bilangan bulat diperoleh A sama dengan BQ tambah R sama dengan C kali K kali Q ditambah C kali L sama dengan C kali KQ tambah C kali L, sehingga C membagi habis A. Karena GCD A, B sama dengan D, C membagi habis A dan C membagi habis B, maka C membagi habis D. Dengan demikian terbukti bahwa GCD B, R sama dengan D. Sekian dari penjelasan saya mengenai algoritma Euclid. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Puspa Cahaya. Peluasan algoritma Euclid. Teorema Benzoet telah menjamin bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian hingga GCD AB sama dengan MA tambah NB. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa nilai M dan N dapat dicari menggunakan algoritma Euclid. Contoh soalnya, untuk menentukan M dan N terlebih dahulu harus menghitung GCD 154 menggunakan algoritma Euclid. Penyelesaiannya 100 sama dengan 1 kali 54 tambah 46. Jadi 54 dikali berapa dan ditambah berapa, hasilnya 100. Seterusnya sampai kita mendapatkan 0. Maka hasil yang sudah kita dapatkan seperti 6 sama dengan 3 kali 2 tambah 0. Jadi GCD yang kita dapatkan adalah 2. Selanjutnya dapat dilihat dari GCD 100,54 sama dengan 2 diketahui sama dengan 8 kurang 1 kali 6. Dari proses sebelumnya diketahui 6 sama dengan 46 kurang 5 dikali 8. Dari sini dapat diperoleh 2 sama dengan 8 kurang 1 kali 6. 2 sama dengan 8 kurang 1. 6-nya itu diganti jadi 4. 6 kurang 54. Selanjutnya 2 sama dengan 8 kurang 1 kali 46 tambah 5 kali 8. Yang belakangnya sama-sama 8, ada 8 sama 5 kali 8, maka itu dijumlahkan. Anggap aja 8-nya itu variabel, jadi 6. Jadi hasilnya itu 1 tambah 5. Jadi hasilnya 6 kali 8 kurang 1 kali 46. Jadi 2 sama dengan 6. 8-nya itu diganti jadi 54 kurang 1 kali 46 dikurang 1 kali 46. Jadi 2-nya itu 2 sama dengan dimasukkan ke dalam, dikalikan ke dalam. Jadi hasilnya 2 sama dengan 6 kali 54 kurang 6 kali 46 kurang 1 kali 46. Jadi 46-nya itu kan ada 2, maka kita jumlahkan karena sama-sama minus gitu. Jadi
Hasilnya 2 sama dengan 6 kali 54 kurang 7 kali 46. 2 sama dengan 6 kali 54 kurang 7. 46 nya itu dimasukkan 100 tambah 1 kali 54. Jadi hasilnya dikalikan ke dalam dengan hasil 2 sama dengan 6 kali 54 kurang 7 kali 100 tambah 7 kali 54. Jadi karena 54 nya ada 2, maka kita tambahkan dengan hasil 2 sama dengan 13 kali 54 kurang min 7 kali 100. Maka didapat M sama dengan min 7 dan N sama dengan 13. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.